Stikes Muhammadiyah Losmawi merupakan kampus kesehatan terbaik di sepanjang Pantai Timur Aceh. Berlokasi di Jalan Darussalam nomor 47, Kota Losmawi. Kampus ini telah melahirkan 3.173 lulusan yang berkiprah di berbagai instansi milik pemerintah maupun swasta, baik lokal, nasional, hingga internasional. Kampus Stikes Muhammadiyah Losmawi terus melakukan inovasi dan perbaikan untuk mewujudkan visi institusi menghasilkan tenaga kesehatan yang unggul, islami, dan profesional di era global. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gus Daryanto, SHM MKes, merupakan salah satu dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Losmawi. Adapun bidang keilmuan saya adalah bidang kesehatan masyarakat. Hari ini saya akan menjelaskan tentang teknik pengajaran saya dengan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Pendidikan dan Promosi Kesehatan. Sebelumnya, izinkan saya terlebih dahulu untuk memaparkan deskripsi singkat tentang mata kuliah Pendidikan dan Promosi Kesehatan ini. Karena mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS, yaitu 2 teori dan 1 SKS praktik dengan 3 tim pengajar. Adapun deskripsi singkat dari mata kuliah ini adalah mata kuliah yang mempelajari konsep, teori, dan prinsip dalam pendidikan dan promosi kesehatan, khususnya bagaimana cara meningkatkan kesehatan individu, warga, kelompok, dan masyarakat. Kemudian mata kuliah ini juga bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan menganalisis, merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program pendidikan dan promosi kesehatan. Dan secara keseluruhan, mata kuliah pendidikan dan promosi kesehatan ini juga bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan yang komprehensif agar dapat berkontribusi dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui kegiatan pendidikan dan promosi kesehatan. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah pendidikan dan promosi kesehatan ini adalah setelah mengikuti kegiatan pembelajaran pada mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan yang pertama, menganalisa peran tenaga kesehatan dalam promosi kesehatan dan pendidikan kesehatan. Kemudian yang kedua, mengintegrasikan konsep, teori, dan prinsip belajar mengajar pada program pendidikan kesehatan klien dalam rangka mengatasi, mencegah, dan meningkatkan kesehatan klien. Yang ketiga, mengintegrasikan konsep dan teori promosi kesehatan dalam mencegah dan meningkatkan kesehatan klien. Yang keempat, menganalisa beberapa model dalam promosi kesehatan. Yang selanjutnya, mahasiswa mampu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pendidikan dan promosi kesehatan. Selanjutnya, mengembangkan program pendidikan dan promosi kesehatan bagi klien sesuai dengan kebutuhan mereka. Dan yang terakhir, mahasiswa diharapkan mampu untuk mempraktikkan kegiatan pendidikan dan promosi kesehatan ini pada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat dalam berbagai masalah kesehatan dengan menggunakan strategi, metode, dan media pendidikan dan promosi kesehatan. Adapun konsep-konsep yang akan disampaikan dalam mata kuliah ini yaitu antara lain menjelaskan tentang konsep sehat dan sakit, tentang konsep manusia secara bio, psiko, sosio, dan kultural. Kemudian juga ada konsep kebutuhan, ada konsep perilaku dan perilaku kesehatan. Kemudian juga ada konsep dan teori tentang pendidikan dan promosi kesehatan. Juga nanti disampaikan tentang konsep komunikasi kesehatan. Kemudian konsep pendidikan dan promosi kesehatan pada berbagai tingkat usia sesuai dengan tumbuh kembang. Kemudian menjelaskan tentang konsep pendidikan kesehatan, menjelaskan tentang pendidikan dalam keperawatan, menjelaskan peran tenaga kesehatan dalam pendidikan dan promosi kesehatan, tentang advokasi kesehatan, etika pendidikan dan promosi kesehatan pada berbagai tatanan, tentang konsep pembuatan SAP
atau satuan acara penyuluhan, kemudian juga mendemonstrasikan pendidikan dan promosi kesehatan pada anak-anak, pada remaja, dewasa, lansia, pada penyakit kronis, penyakit menular, dan juga penyakit degeneratif. Setelah mengetahui gambaran singkat dari mata kuliah pendidikan dan promosi kesehatan ini, maka selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode pengajaran dengan PEA, yaitu yang pertama adalah delivery, yang merupakan penyampaian materi pembelajaran. Di awal perkuliahan, saya selalu menyampaikan kontrak belajar dan rencana pembelajaran semester (RPS), dan saya menyampaikan sumber-sumber pembelajaran yang dapat diakses oleh mahasiswa, baik itu berupa textbook dan jurnal-jurnal atau sumber-sumber lain yang terkait, baik yang berbahasa Indonesia maupun yang berbahasa Inggris. Sedangkan komponen yang kedua yaitu interaction, di mana di awal perkuliahan saya selalu menyapa mahasiswa dengan salam dan menanyakan kabar untuk memastikan bahwa mahasiswa siap untuk mengikuti proses perkuliahan pada hari tersebut. Saya juga selalu mengajak mahasiswa untuk berdiskusi, memberikan pendapat secara terbuka untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis mahasiswa dan membuat suasana kelas lebih interaktif. Untuk pemaparan materi, saya selalu memberikan contoh dan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Apa kabar hari ini? Sehat semuanya? Oke, baik, alhamdulillah. Jadi hari ini kita lanjutkan kembali materi perkuliahan kita di mata kuliah pendidikan dan promosi kesehatan. Ini adalah pertemuan kita yang ketiga, yaitu tentang konsep perilaku kesehatan. Tapi sebelumnya saya ingin menanyakan kepada tentang apa? Siapa yang masih ingat? Coba tunjuk tangan. Oke, boleh coba Dani, siapa? Apa tentang materi kita di pertemuan kemarin? Coba. Yang pertama ada konsep manusia dalam kesehatan. Yang pertama ada manusia sebagai makhluk biologis, manusia sebagai makhluk psikologis, manusia sebagai makhluk sosial, manusia sebagai makhluk spiritual, dan manusia sebagai makhluk holistik. Oke, bagus. Berikan dulu konsep konsep manusia. Tadi sudah disampaikan oleh Sela. Materi kita yang apa? Pertemuan kita yang kedua. Silakan. Ada konsep manusia dalam promosi kesehatan. Yang pertama ada manusia sebagai individu yang aktif dan berbudaya. Yang kedua ada manusia sebagai makhluk sosial. Yang ketiga ada manusia dengan kebutuhan dasar dan hak atas kesehatan. Yang keempat ada manusia sebagai makhluk yang dipengaruhi lingkungan. Dan yang terakhir ada manusia sebagai makhluk yang belajar dan berubah. Oh, bagus. Materi kita yang kedua kemarin tentang konsep manusia. Kita ketahui bahwa salah satu faktor yang merupakan penyebab terjadinya gangguan kesehatan pada masyarakat itu adalah karena faktor perilaku. Makanya penting untuk sama-sama hari ini kita mempelajari tentang konsep perilaku kesehatan, khususnya perilaku kesehatan di masyarakat. Baik, sebelum kita lanjutkan, jadi saya sampaikan ada pun tujuan pembelajaran materi pada hari ini, yaitu yang pertama adalah mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan kembali tentang konsep perilaku kesehatan. Kemudian yang selanjutnya mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan kembali tentang strategi pembentukan dan perubahan perilaku kesehatan di masyarakat. Dan yang terakhir diharapkan setelah selesai materi perkuliahan ini, itu mahasiswa nanti mampu mempraktikkan model dan strategi perubahan perilaku kesehatan di masyarakat. Ya, jadi itu tujuan yang kita harapkan setelah kita selesai melaksanakan atau melakukan pemaparan materi perkuliahan pada hari ini. Siapa itu? Perilaku itu adalah tindakan seseorang. Ya. Jadi yang dikatakan perilaku itu adalah tindakan seseorang yang dilakukan berulang-ulang, konsisten dan berperilaku seperti itu. Kalau dia tidak konsisten dan menetap, itu biasanya belum termasuk ke dalam perilaku. Nah, kalau kita lihat dari konsep ini, ya di sini dikatakan bahwa perilaku kesehatan adalah tindakan atau aktivitas seseorang yang berhubungan dengan pemulihan atau peningkatan kesehatan. Jadi perilaku itu stimulus yang berkaitan dengan sakit, penyakit, sistem perawatan kesehatan atau
kebiasaan hidup sehat. Jadi stimulus, respon yang yang ditunjukkan oleh seseorang ya, karena stimulus rangsangan yang ada dari lingkungan sekitarnya yang berhubungan dengan kesehatan, mulai dari sakit, penyakit, ya, stimulus kesehatan atau kebiasaan hidup sehat. Kemudian para ahli lain juga mengatakan bahwa perilaku kesehatan segala bentuk aktivitas manusia yang dilakukan untuk menjaga, meningkatkan, dan memulihkan kesehatan baik secara ekonomi dan sebagainya. Jadi secara umum bentuk perilakunya ada perilaku promotif, perilaku preventif, perilaku kuratif, dan rehabilitatif. Itu sama dengan upaya-upaya kesehatan. Upaya kesehatan ada mulai dari promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Jadi dari masing-masing promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif itu masing-masing ada perilaku kesehatan dari masing-masing individu atau manusia. Ini contoh sudah kita berikan. Nah, selanjutnya apa? Lingkungan sosial itu kan punya budaya masing-masing. Sehingga budaya masing-masing itu pengaruhi cara pandang masyarakat terhadap masalah-masalah kesehatan. Secara nggak langsung itu juga nanti dampaknya, efeknya akan mempengaruhi perilaku kesehatan masyarakat. Selanjutnya ekonomi, persediaan dana dalam membeli makanan sehat, dalam mengakses pelayanan kesehatan yang bermutu sebagainya, itu kan mengaruhi oleh faktor ekonomi juga. Ya, itu nanti secara langsung juga akan mempengaruhi perilaku kesehatan. Selanjutnya faktor psikologis, kita bilang tadi, ya, sikap, persepsi, motivasi, keyakinan pribadi, bagaimana sikap dia terhadap kesehatan. Kalau menurut dia penting, kesehatan itu baik kesehatan dari perilaku dia. Dia nggak tunggu dia sakit dulu, nggak tunggu dia terkena masalah kesehatan dulu, tapi dari niat dia mungkin akan berusaha untuk menjaga kesehatannya supaya tidak sakit, ya, baik itu dia sendiri, keluarga, kelompok, masyarakat, sehingga nanti akan ditunjukkan dengan perilaku kesehatan yang lebih baik, ini khususnya dalam memelihara kesehatan. Selanjutnya sosial kognitif teori menekankan pentingnya pengaruh lingkungan, pengalaman dan pengamatan terhadap perilaku kesehatan. Ini namanya SCP. Nah, ini ada pengaruh sosialnya di model-modelnya. Kadang-kadang seseorang itu akan berperilaku melihat bagaimana lingkungannya berperilaku. Ya. Kemudian berdasarkan pengalaman dia, pengamatan dia terhadap perilaku masyarakat sekitar, sosial dan sebagainya. Secara nggak langsung dia nanti, dan kita harapkan perilaku nanti itu akan menetap. Jadi ini ada 3 teori ya, tentang model-model perilaku kesehatan. Ada Hope-Belief model, ya, ada HBM, ada teori Oakland behavior, TPP, ada social cognitive theory. Kita coba dengar ya. Oke, selanjutnya kita berbicara tentang perubahan perilaku kesehatan. Kenapa penting kita berbicara perubahan perilaku kesehatan? Karena di pendidikan dan promosi kesehatan yang kita harapkan adalah ini nanti terjadi perubahan perilaku kesehatan. Dari perilaku yang tidak sehat menjadi perilaku yang sehat. Atau mungkin lebih sering kita kenal, Anda mungkin di semua mungkin sudah sering mendengar yang namanya PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Belum tentu semua masyarakat sekarang sudah ber-PHBS. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku mereka. Kenapa mereka tidak ber-PHBS? Kenapa mereka tidak berperilaku sehat? Kenapa mereka masih berperilaku seperti ini, sebagainya? Tadi sudah kita sampaikan. Ya, teori-teorinya bagaimana faktor-faktor perilaku tersebut, faktor-faktor yang mempengaruhi dan sebagainya. Nah, kalau kita berbicara tentang perubahan perilaku, ini di sini dikatakan bahwa perubahan perilaku kesehatan masyarakat adalah suatu proses di mana individu atau kelompok dalam masyarakat mengubah. Sebelum saya menutup perbincangan kita pada hari ini, mungkin ada yang bisa mengambil kesimpulan, satu atau 2 orang yang bisa mengambil kesimpulan tentang materi perkuliahan kita pada hari ini. Baik, siapa yang bisa mengambil kesimpulan? Oke, Nadif, silakan. Apa kesimpulan dari apa yang sudah kita sampaikan tadi? Tujuan dari perilaku dalam kesehatan adalah membantu individu dan komunitas menghadapi perilaku kesehatan dan meningkatkan perilaku yang memberikan kesehatan. Oke, bagus. Nah, ya, tujuan untuk perilaku kesehatan itu. Kemudian yang lain siapa? Bisa ngambil kesimpulan lagi? Oke, ya, silakan. Latri. Apa kesimpulannya? Jadi perilaku kesehatan ada 3, perilaku Ya. promotif, perilaku preventif, perilaku kuratif dan rehabilitatif. Iya, bagus ya. Jadi perilakunya ada dari promotif, preventif,
kuratif dan rehabilitatif. Oke, bagus. Jadi semua sudah paham tentang konsep perilaku. Ya, mudah-mudahan nanti dengan materi kita sesuai dengan tujuan pelajaran yang tadi kita harapkan. Ya. Oke, baik, mungkin demikian. Selanjutnya untuk yang terakhir, silakan mungkin kalau ada yang bertanya sebelum kita tutup perkuliahan kita. Silakan. Ada yang bertanya? Coba sini ada yang bertanya? Ada? Oh ya, ini silakan. Kalau ada yang bertanya, silakan. Apa yang bertanya? Pak, bagaimana contoh atau kasus tentang perilaku yang termasuk dalam perilaku promotif? Oh ya, bagaimana contoh yang termasuk ke dalam perilaku promotif? Teman, tadi bagaimana contoh dari perilaku pengetahuan promo? Ada? Oke, kalau tidak ada, sampaikan. Yang perilaku promotif tadi, ini contohnya. Olahraga, pola makan sehat, bercukup, sebagainya. Karena di promotif ini adalah dia memelihara sebelum dia sakit. Dia harus memelihara kesehatan dia, meningkatkan kesehatan dia dan sebagainya. Ya, itu contoh-contohnya. Ya, misalnya dengan olahraga, pola makan sehat, kemudian cukup, apalagi ya, dan sebagainya. Ya, berhubungan dengan kegiatan-kegiatan untuk menjaga supaya dia tetap sehat. Sehat, paham ya? Kemudian ada lagi pertanyaan selanjutnya, silakan. Oke, silakan. Oh ya, Mepri, silakan. Tanya Pak, bagaimana contoh dukungan sosial dan keluarga dalam Dukungan sosial dan keluarga dalam perubahan perilaku. Tadi sudah kita sampaikan. Ya, bagus pertanyaan. Ada yang ingin menanggapi hal yang lain? Sosial itu adalah lingkungan kita. Ya. Keluarga itu juga merupakan lingkungan sosial, tapi dalam lingkungan kecil. Apa contohnya misalnya? Di sosial itu ada nggak dukungan-dukungan dari tokoh masyarakat, tokoh masyarakat yang ada di kampung, di suatu desa ataupun di suatu wilayah yang mendukung terjadinya perubahan perilaku. Ada kegiatan-kegiatan di desa, ada kegiatan untuk terjadinya perubahan perilaku. Kalau keluarga, contohnya dukungan-dukungan yang diberikan misalnya menyediakan fasilitas kesehatan. Misalnya ada nggak di rumah disediakan, kan ada istilahnya cuci tangan pakai sabun. Ada nggak keluarga menyiapkan sabun di rumah? Ada keluarga mungkin nggak memberikan sabun di rumah, ya kan? Kemudian juga berhubungan dengan fasilitas-fasilitas ataupun dukungan-dukungan lain yang diberikan kepada keluarga sehingga nanti anggota keluarganya bisa berperilaku sesuai dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi nanti ke depannya perilaku itu akan menetap karena memang dia sudah terjadi suatu kebiasaan dalam keluarganya. Jadi kalau ada lingkungan dalam keluarga juga nanti sulit terjadi perubahan perilaku karena memang kan lingkungan kita yang pertama adalah yang menjaga perilaku kita adalah lingkungan keluar. Oke, baik. Ada lagi pertanyaannya? Kalau tidak ada, mungkin demikian untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian dan atensinya. Ya, semoga bermanfaat. Ya. Jadi dapat kita ambil kesimpulan dari perkuliahan kita pada hari ini, yaitu perubahan perilaku kesehatan masyarakat tidak terjadi secara instan. Itu perlu kita pahami. Dibutuhkan edukasi, pendekatan budaya, dukungan lingkungan, serta peran aktif pemerintah dan tenaga kesehatan yang tujuannya adalah menciptakan masyarakat yang lebih sehat, mandiri, dan sadar akan pentingnya menjaga kesehatan. Jadi itu kesimpulan yang dapat kita ambil hari ini. Terima kasih atas perhatian dari semuanya. Sampai jumpa, insya Allah di pertemuan selanjutnya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pernyataan diri saya dan unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran dengan mata kuliah pendidikan dan promosi kesehatan. Terima kasih kepada pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Loksmawe dan pihak-pihak terkait lainnya. Dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.